Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah di minggu ke-12 setelah Trinitatis pada tanggal 27 Agustus tahun 2023 diambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 25 hingga ayat 29. Beginilah firman Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kujanjikan itu. Maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah minggu saat ini adalah berkat Tuhan kekal selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Raja Daud merupakan seorang pribadi yang hidup benar di hadapan Tuhan, di mana di sepanjang perjalanan hidupnya, ia menjadi pribadi yang selalu berupaya untuk menyenangkan hati Tuhan Allah. Sebagai seorang raja yang telah diberkati oleh Tuhan, Raja Daud tidak melupakan segala kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Daud mensyukuri segala yang Tuhan berikan kepadanya, terkhusus setelah ia diperkenankan oleh Tuhan Allah untuk mendirikan istana yang begitu megah di Yerusalem. Dalam pasal yang ke-7 ini, kita dapat membaca bagaimana Daud memiliki suatu kerinduan untuk mendirikan bait suci di Yerusalem, tempat di mana tabut Allah akan disimpan. Apa yang diimpikan oleh Daud lahir dari ketulusan hatinya, dan hal itu pun ia sampaikan kepada Nabi Nathan. Ternyata apa yang diimpikan Daud tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan punya rancangan yang terbaik, lebih dari apa yang difikirkan oleh Daud. Saudara terkasih, pada pasal 7 ayat 8 hingga 17, di sana sangat jelas disampaikan bagaimana Tuhan Allah mengingatkan sejumlah berkat dan penyertaan yang Tuhan nyatakan bagi Daud. Dimulai dari sejak Tuhan Allah memilihnya dari seorang gembala kambing domba hingga menjadi seorang raja Israel. Dalam setiap langkah hidupnya, Tuhan selalu menyertai dan memberkati Daud. Namun perihal tentang pendirian bait suci kelak akan digenapi pada masa kepemimpinan anak Daud, yaitu Raja Salomo. Tuhan akan menyatakan kasih setianya dan akan mengokohkan tahta kerajaan Daud, dan keluarga Daud juga akan senantiasa Tuhan berkati. Saudara yang terkasih, sama seperti Daud, kita mungkin pernah merancangkan berbagai hal yang menurut kita itu baik, namun hal itu tidak terwujud. Jika hal itu terjadi dalam hidup kita, kira-kira bagaimanakah respon kita? Apakah kita akan kecewa? Namun dari kisah Daud ini, kita dapat belajar
untuk memahami bahwa segala yang ada dalam hidup ini tidak terlepas dari kehendak Allah. Sekalipun kita punya 1001 macam rancangan yang baik, namun kita harus menyadari bahwa rancangan Tuhanlah yang lebih baik dan lebih indah dari segala yang kita inginkan. Untuk itu, kita harus senantiasa berserah hanya pada kehendak Tuhan saja. Selanjutnya dalam nas khotbah minggu ini, kita menyimak bagaimana rasa haru yang meliputi hati Daud setelah ia mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Nathan kepadanya. Dengan penuh rasa syukur dan keberanian, Daud datang menghadap hadirat Allah dengan memanjatkan doa kepadanya. Saudara yang terkasih, dari pokok dua ucapan syukur Daud ini, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, Daud sungguh sangat bersyukur atas segala kasih setia Tuhan baginya dan juga keturunannya. Raja Daud memegang teguh penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya ia berkata, "Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu." Daud berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan Allah yang telah berjanji. Dalam doanya juga tampak sangat jelas bagaimana Daud menyaksikan iman percayanya bahwa oleh karena Tuhan sajalah, maka berkat Tuhan atas keluarga Daud akan tetap kokoh untuk selama-lamanya. Apa yang telah Tuhan firmankan pasti akan dinyatakannya, sebab firman-Nya adalah sebuah kebenaran. Itu sebabnya, dengan penuh kesungguhan dan kerendahan hati, Daud bermohon kepada Tuhan agar kiranya Tuhan memberkati Daud dan keturunannya, sebab hanya oleh karena berkat Tuhan sajalah Daud dan keluarganya akan diberkati sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih, sebagai seorang yang percaya pada Tuhan Allah, tidak ada sedikit pun keraguan dalam hati Daud. Di saat Daud berkata, "Lakukanlah seperti yang kau janjikan itu," Daud hendak menyatakan bahwa apa yang ada dalam hidupnya adalah atas rancangan Tuhan. Daud yakin di saat janji Tuhan dinyatakan atas kehidupannya, maka nama Tuhan akan semakin dimuliakan untuk selama-lamanya. Permohonan dan keyakinan Daud ini kiranya menjadi bagian yang perlu kita lakukan, bahwa di saat kita memohon berkat Tuhan, maka adalah baik jika kita juga mengingat bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber segala berkat yang layak untuk disembah. Dan untuk seterusnya, kiranya lewat hidup kita dan setiap berkat yang kita terima, maka nama Tuhan akan dipuji dan dimuliakan oleh semua orang. Yang kedua, memberanikan diri memanjatkan doa kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, mendengarkan janji Tuhan yang kelak akan meneguhkan kerajaan Daud untuk selamanya, ada suatu perasaan haru dalam benak Daud. Ia tidak pernah menduga akan begitu besarnya rahmat Tuhan yang akan ia peroleh, bahkan bukan hanya untuk dirinya saja, namun untuk keturunannya kelak. Kasih setia Tuhan akan dinyatakan. Dengan dasar janji Tuhan yang agung itu, maka Daud memberanikan dirinya datang bermohon, berdoa pada Tuhan. Walau sebenarnya ia merasa tidak begitu layak, karena ia sadar hanyalah manusia biasa, seorang gembala kambing domba yang dipilih Tuhan menjadi seorang raja. Namun ia tahu bahwa itu semua adalah kehendak Allah. Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, hendaknya kita juga melakoni cara hidup Daud, di mana ia berdoa bagi penggenapan janji Tuhan atas keturunannya kelak. Demikian halnya kita juga perlu merenungkan apa isi dari doa yang kita panjatkan itu. Ada banyak orang yang hanya berdoa dan memohon apa yang perlu bagi dirinya sendiri. Ada orang yang meminta kekayaan, keturunan, dan nama baik. Tentunya permintaan itu sah-sah saja, tidak ada salahnya. Namun jangan lupa bahwa lewat semua yang kita minta itu, hendaknya nama Tuhanlah
yang harus dipermuliakan. Doa dan harapan kita adalah jika kita dan anak cucu kita kelak akan merasakan berkat Tuhan dalam hidupnya. Dan pasti hal itu akan membuat kita merasa bahagia. Hal itu sejajar dengan firman Tuhan yang tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Itulah harapan kita, impian setiap orang terhadap anak-anak, di mana Tuhan memberkati mereka hidup dalam kebenaran. Saudara yang terkasih, jika Tuhan mengizinkan kita memiliki segala yang terbaik dalam hidup ini, patutlah kita bersyukur seperti Daud, mensyukuri segala yang Tuhan berikan kepadanya. Tentunya, melihat pengalaman Raja Daud tersebut, maka bagi kita, selaku orang percaya yang juga dapat disebut sebagai keturunan Daud pada masa kini, seharusnya kita bersyukur atas janji-janji Tuhan yang begitu indah dan yang dijanjikannya itu kepada kita seperti dinyatakan dalam Alkitab. Namun perlu juga kita mengingat bahwa janji Tuhan yang sangat indah itu tidak serta-merta membebaskan kita dari tanggung jawab kita. Tetapi justru janji Tuhan itu memotivasi dan meneguhkan kita untuk hidup setia di hadapan Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan untuk mengeluh, apalagi bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, buanglah semua kekhawatiran dan keputusasaan. Jadilah seperti Daud yang menyerahkan seluruh kehidupannya seturut dengan rancangan Tuhan, mengamini berkat Tuhan, dan menjadi saluran berkat bagi semua orang. Saudara yang terkasih, berkat yang Tuhan janjikan kepada Daud bukan hanya semata berkat jasmani, namun juga berkat rohani, di mana seluruh keturunannya, termasuk kita yang hidup saat ini, juga merasakan berkat tersebut lewat penggenapan janji hadirnya Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia ini. Semua janji tersebut telah direspon oleh Daud dengan benar, yaitu dengan bersyukur dan yakin bahwa berkat Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Dan saat ini, sebagai orang percaya yang telah beroleh keselamatan dalam diri Tuhan Yesus, hendaknya kita senantiasa mengimani penggenapan janji yang manis itu, bahwa berkat Tuhan bagi Daud juga menjadi milik kita dan keturunan kita kelak. Sebagaimana firman Tuhan berkata, sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Mari kita dengan sungguh-sungguh mengimani bahwa berkat Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita dan keturunan kita kelak, dan kasih setia Tuhan sungguh nyata kekal selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah, sumber segala berkat dan kasih setia, tuntunlah kami agar sentiasa mengimani firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa berkat-Mu adalah kekal untuk selama-lamanya dalam kehidupan orang yang percaya padamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.